Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Damayanti, NIM 1952113115 dari kelas MBS 7G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi toko retail terserba laris. Nah, yang pertama itu ada profil perusahaan. Terserba laris adalah salah satu perusahaan grosir dan pengecer di Kartasura yang sangat memperhatikan layanan retail pada konsumen. Swalayan laris ini merupakan bentuk usaha di bidang eceran, yaitu seperti pemasaran barang-barang eceran yang berbentuk toko serba ada, sebagai pusat belanja dan supermarket dengan nama Laris Swalayan. Pada awal berdiri Laris Swalayan hanya berbentuk sebuah toko kelontong yang kecil yang dimiliki oleh Tan Men Kai. Dan setelah tahun 1986, kemajuan toko laris semakin meningkat dengan pesat. Yang dahulu hanya sebuah toko kelontong yang kecil, akhirnya menjadi toko yang serba ada. Pada tanggal 18 Maret 1987, kepemimpinan toko laris diserahkan kepada putranya yang bernama Johan Kristanta dengan diperkuat dengan akta pendirian nomor SP 00364 P-1124-V-86. Nah, yang selanjutnya itu ada profil perusahaan tentang tantangan dan perintangannya yang dirasakan oleh pengelola swalayan laris tidak pernah melewatkan peluang bisnis yang ada. Untuk lebih mengembangkan usaha dalam upaya memuaskan kebutuhan konsumen dalam berbelanja, maka pada tahun 1992 bangunan diperluas dan membuka cabang laris di wilayah Ekskaresidenan Surakarta, diantaranya seperti yang pertama toko laris Sami Laris beralamat di Jalan Garuda nomor 20 Klaten. Yang kedua ada toko sepatu Roma beralamat di Jalan Coyudan nomor 131 Solo. Yang ketiga terserba laris beralamat di Jalan Pemuda nomor 80 Klaten. Yang keempat ada Laris Istana Jam beralamat di Jalan Plaza Klaten A-7 Klaten. Yang kelima toko sepatu Itali beralamat di Jalan Pemuda Selatan nomor 23 Klaten. Yang selanjutnya ada produk yang dijual. Swalayan laris menjual produk-produk yang dibutuhkan dalam sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada makanan, minuman, buah-buahan, pakaian, alat tulis, barang-barang keperluan rumah tangga, produk elektronik, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Stanton 1996. Selanjutnya, pemasaran tersebut pada intinya adalah keinginan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen dengan berbagai cara pemasaran yang terdiri dari manfaat yang ditawarkan, harga, cara mempromosikannya, dan pendistribusian sehingga tujuan dari perusahaan dapat terrealisasikan. Yang selanjutnya, aspek pemasaran selanjutnya itu usaha peningkatan penjualan yang dilakukan oleh swalayan laris adalah sebagai berikut. Yang pertama ada periklanan, iklan yang dilakukan lewat media elektronik dan spanduk. Yang kedua ada promosi penjualan, potongan harga atau diskon yang diberikan kepada konsumen. Yang ketiga undian atau undian berhadiah langsung menjelang lebaran. Nah, bagi terserba laris ini perlu dipikirkan bagaimana menetapkan strategi pemasaran agar dapat memenangkan pesaing, sehingga pembeli atau pelayanan jasa yang dilakukan terserba laris mungkin dapat memahami kegagalan dalam memberikan kepuasan pada pelanggan. Apabila perusahaan ini tidak mengetahui seperti apa bentuk atau jenis layanan yang diinginkan pelanggan, persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan mungkin akan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan, yang kemudian tidak menutup kemungkinan pelanggan itu melakukan pembelian ulang. Nah, yang selanjutnya itu aspek pemasaran
sesuai dengan sifat jasa yang tidak berwujud. Pelanggan sering menginginkan bentuk pelayanan untuk mengevaluasi pelayanan sebelum pelanggan membeli, menilai kepuasan saat pelayanan diberikan, dan setelah pelayanan ini dikonsumsi. Hal ini menjadi tugas bersama bagi manajemen tos serba laris untuk dapat menarik pelanggan atau memenangkan pesaing dengan cara memberikan kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih baik. Tentunya tantangan ini tidak mudah untuk direalisasikan karena banyak hal yang menyebabkan seseorang pelanggan untuk memutuskan apabila memilih tos serba laris ataukah toko lain. Di antaranya adanya keterbatasan biaya pencarian, pengetahuan informasi, mobilitas, dan penghasilan. Untuk itu, tos serba laris perlu mengetahui tingkat kepuasan konsumen, sehingga akan terjadi proses yang terus berlanjut untuk melakukan pembelian ulang di tos serba laris Klaten. Nah, yang selanjutnya itu aspek SDM. Swalayan laris ini menggunakan bentuk organisasi garis lurus. Model ini mempunyai keunggulan adanya kesatuan pemerintah, rencana, koordinasi, dan pengawasan dan kontrol yang cepat dalam pendelegasian tugas dan bertanggung jawab, serta menyebarluaskan informasi dari atasan ke bawahan untuk lebih memudahkan dalam memahami struktur organisasi. Swalayan laris ini maka dapat diuraikan tugas masing-masing bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada direktur utama. Nah, direktur utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama itu seperti mengusahakan pencarian target penjualan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengusahakan agar pramuniaga akan selalu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen atau para pengunjung. Yang ketiga, mengajukan saran-saran dalam bentuk target penjualan. Yang keempat, mengubah dan mengurangi anggaran pembelian. Yang selanjutnya itu ada kepala bagian gudang. Nah, di sini kepala bagian gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama itu bertanggung jawab atas barang-barang yang digunakan. Yang kedua itu mengadakan administrasi penyimpanan. Yang selanjutnya itu ada kepala bagian pembelian. Kepala bagian pembelian ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama itu ada melakukan pembelian barang. Yang kedua, mengawasi mutu barang agar tetap terjamin dan terjaga. Yang ketiga itu mengubah dan mengurangi barang dagangan. Nah, yang selanjutnya itu ada kepala departemen administrasi. Di sini kepala departemen administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu mengadakan surat menyurat. Nah, yang selanjutnya ada tenaga kerja. Tugasnya jumlah tenaga kerja swalayan lebih sebanyak 125 orang. Nah, yang selanjutnya itu ada lokasi. Menurut Ma'ruf 2006 menyatakan bahwa lokasi adalah letak di mana pengecer membuka geraknya. Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran retail. Nah, lokasi ini perusahaan yang tepat akan memberikan keunggulan dan dalam pesaing dan memberikan kemudahan bagi perusahaan itu sendiri, sehingga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perusahaan. Tos serba laris yang bertempat di Kartasura merupakan supermarket atau swalayan yang baru yang berusaha menempatkan dirinya sebagai supermarket atau swalayan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, khususnya di wilayah Kartasura. Nah, pada tahun 1992 itu bangunan diperluas dan membuka cabang laris di wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Antara lain yang pertama itu ada toko Sami Laris beralamat di Jalan Garuda nomor 20 Klaten. Yang kedua ada toko sepatu Roma beralamat di Jalan Coyudan nomor 131 Solo. Yang ketiga ada toko serba laris beralamat di Jalan Pemuda nomor 80 Klaten. Yang keempat ada laris Istana Jam beralamat di Jalan Plaza Klaten A-7 Klaten. Yang kelima itu ada toko sepatu Itali beralamat di Jalan Pemuda nomor 23 Klaten. Nah, yang selanjutnya tata letak ruang. Nah, di sini desain
eksterior dibuat menarik dengan adanya etalase yang didesain khusus untuk menarik konsumen. Sedangkan desain interior memiliki penataan ruang dengan benar-benar barang-barang tertentu yang dijual dan dikelompokkan sesuai jenis produk pada tiap rak. Produk yang dijual dikelompokkan berdasarkan fungsi dan manfaat. Misalnya nih seperti rak khusus aneka minuman, aneka bumbu masak, lalu ada toiletries dan lain sebagainya. Nah, visual merchandising seperti terdapat beberapa produk baru yang ditempatkan di rak atau di counter tersendiri dengan dilengkapi media point of sale, bahkan dapat juga ditambahkan dengan sales promotion girl atau SPG. Baik, yang selanjutnya itu ada manajemen relasional bisnis retail. Manajemen relasional bisnis retail ini adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan bisnis retail untuk memastikan keberlangsungan hubungannya dalam pelanggan. Kesetiaan pelanggan adalah tujuan dari manajemen relasional bisnis retail. Kesetiaan pelanggan pada pedagang berarti bahwa pelanggan mempunyai komitmen akan belanja barang-barang kebutuhan serta memakai layanan dari retail dan akan mengabaikan aktivitas pesaing yang mencoba untuk menarik pelanggan. Nah, alasan pelanggan untuk datang kembali melebihi dari kenyamanan toko retail ataupun adanya harga yang lebih murah ataupun merek tertentu yang tersedia di retail. Program yang mendorong kepembelian berulang dari pelanggan dengan cara menawarkan potongan khusus dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan oleh toko serba laris menahan pelanggan terbaik adalah yang pertama itu ada program frekuensi belanja toko serba laris. Digunakan untuk membangun gudang data pelanggan toko serba laris dengan mengidentifikasi pelanggan dengan transaksi dan untuk mendorong tabiat belanja secara sering dan kesetiaan terhadap retail. Yang kedua itu ada pelayanan pelanggan spesial. Toko serba laris biasanya menyediakan pelayanan ekstra tinggi untuk membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan tetap mereka. Perlakuan istimewa adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana perlakuan dan pelayanan terhadap konsumen setia dilakukan lebih baik dibandingkan bukan konsumen reguler. Nah, perlakuan istimewa terhadap konsumen toko serba laris yang selektif penting dilakukan dalam upaya sebagai retensi bagi retail toko serba laris. Hal ini juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dan mengimplementasikan strategi relasional toko serba laris. Yang ketiga itu ada personalisasi pembatasan toko serba laris. Nah, pentingnya dalam strategi CRM dalam membagi segmen pasar toko serba laris, tiap akan menjadi suatu yang menarik untuk pelanggan tertentu, tetapi tidak menarik bagi golongan lainnya. Personalisasi adalah persepsi konsumen terhadap sampai mana retail berinteraksi dengan konsumen secara ramah dan dengan cara-cara personal. Pentingnya, hubungan personal antara pelanggan dengan retail akan berpengaruh pada hasil keluaran hubungan, sehingga tidaklah mengherankan jika hubungan personal dapat dikatakan merupakan personal sosial atau proses sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada komunikasi pendekatan toko serba laris. Untuk membangun kepercayaan pelanggan toko serba laris adalah dengan membangun komunitas rasa antar pelanggan. Komunikasi adalah persepsi konsumen terhadap sampai seberapa jauh retail toko serba laris memberikan informasi kepada konsumen secara terus-menerus sehingga dapat melalui media dengan komunikasi usaha-usaha yang diarahkan untuk membangun relasi yang dilakukan oleh retail toko serba laris dapat dipahami oleh konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen mengubah bisnis retail yang semula dipandang sebagai penyedia barang dan jasa menjadi tidak sekedar tempat belanja tetapi juga bersosialisasi. Perilaku konsumen merupakan proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli,
menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak secara pasca konsumen produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini, seseorang konsumen sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk, seseorang konsumen akan melakukan proses pengambilan keputusan terlebih dahulu. Yang dimaksud proses pengambilan keputusan dalam hal ini adalah tahap konsumen dalam memutuskan suatu produk tertentu yang menurutnya sudah paling baik, sehingga keputusan pembelian dapat diartikan sebagai kekuatan kehendak konsumen sebuah produk apabila konsumen memiliki minat untuk membeli produk. Nah, yang selanjutnya itu selain itu dapat memilih tempat belanja, konsumen memiliki kriteria tersendiri, diantaranya yaitu faktor kenyamanan, pelayanan, kelengkapan produk, dan lain sebagainya. Dalam hal ini menjadikan faktor yang paling penting dan harus diperhatikan produsen, karena akan menjadi bahan bagi konsumen untuk memilih toko mana yang akan didatangi konsumen. Berbelanja di tos berbaris saat ini banyak yang disukai oleh para konsumen, dikarenakan tos berbaris suasananya lebih nyaman, bersih, pelayanannya lebih maksimal, dan produk yang dijual lebih lengkap. Nah, selanjutnya ada bila ditanya mengenai alasan konsumen lebih memilih berbelanja di tos berbaris, menurut sumber informasi yang kami terima, terdapat beberapa alasan masyarakat lebih memilih berbelanja di tos berbaris, di antaranya yaitu Bu Trimina, seorang ibu rumah tangga. Beliau mengatakan berbelanja di tos berbaris karena jarak yang ditempuh ketika ingin berbelanja lebih dekat dengan rumah, suasananya lebih bersih dan nyaman, barang-barangnya lengkap, lokasinya strategis, dan pelayanannya ramah. Yang kedua itu ada Ibu Irma. Beliau menjawab bahwa karena barang yang dibutuhkan selalu ada, kita bisa memilih langsung sendiri produk yang kita beli di tos berbaris tersebut, memiliki pelayanan yang bagus dan penataan barang juga rapi. Nah, yang selanjutnya itu ada Pak Joko. Jika ditanya kenapa Bapak memilih berbelanja di tos berbaris, karena belanja di tos berbaris memiliki ruang yang nyaman, tenang, dan bersih. Selain itu juga penampilan karyawan juga rapi dan menarik, penataan barang dan ruangan rapi, jadi lebih memudahkan mencari barang yang kita perlukan, sehingga membuat kita lebih cepat dalam berbelanja. Selanjutnya itu secara gambaran umum, bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau penjualan eceran atau retail. Nah, pembeli yang membeli produk dalam bentuk eceran secara langsung dengan dimaksud untuk menggunakan atau mengonsumsi disebut sebagai pembeli dari bisnis retail. Oleh karena itu diperlukan suatu pengelolaan bisnis retail yang baik, sehingga para pelanggan puas dengan apa yang mereka beli di toko retail tersebut. Nah, di toko retail laris sendiri ini adalah beberapa temuan yang kami analisis dalam pengelolaan bisnis retail di toko tersebut. Di antaranya yang pertama itu ada kode khusus untuk barang. Pada saat kelompok kami observasi itu terdapat kode khusus untuk barang yang ada di tos berbaris. Kode ini berfungsi untuk memberikan kecepatan dan ketepatan dalam sistem pembayaran di kasir pada saat terjadinya banyak pesanan. Selain itu, kode barang dapat memudahkan dalam melakukan peletakan pada gudang. Misalnya kode barang AA-1 diletakkan di baris pertama dan seterusnya. Yang kedua itu ada peletakan barang yang dijual di dalam gudang tersendiri. Pada tos berbaris, peletakan barang yang dijual dalam gudang tersendiri dari barang-barang lain, sehingga barang akan lebih terorganisir. Selain itu, ketika ada pemesanan, karyawan tidak perlu khawatir berlama-lama dalam pencarian barang. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3 itu ada pencatatan transaksi penjualan tos berbaris. Pencatatan penjualan menggunakan aplikasi pencatatan penjualan ini digunakan sebagai pelaporan transaksi yang terjadi dalam harian, mingguan, dan bulanan. Hal ini hasil catatan tersebut akan menjadi sebuah financial report bagi tos berbaris. Yang keempat itu ada pengecekan barang masuk di tos berbaris. Nah, cara ini membantu mencegah adanya keracunan pada stok barang di tos berbaris. Pengecekan barang masuk juga berguna untuk mencegah
adanya kerusakan barang ketika serba laris membeli barang tersebut, sehingga manajemen laris tidak mengalami kerugian dalam pembelian barang. Nah, di sini ada kesimpulan. Serba laris adalah salah satu perusahaan grosir dan pengecer di Kartasura yang sangat memperhatikan layanan retail pada konsumen. Swalayan laris ini merupakan bentuk usaha di bidang eceran, yaitu pemasaran barang-barang ecer yang berbentuk toko serba ada sebagai pusat belanja dan supermarket dengan nama laris swalayan. Adapun produk yang dijual serba laris antara lain yaitu makanan, minuman, buah-buahan, pakaian, alat tulis, barang-barang keperluan rumah tangga, produk elektronik, dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam fasilitas dan pelayanan yang disediakan untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk kebutuhan konsumen dengan mempermudah akses yang mampu dijangkau oleh konsumen serta menyediakan berbagai macam variasi bentuk, membuat toko serba laris semakin berkembang dengan konsep strategis bisnis untuk terus dikembangkan oleh toko serba laris untuk menarik para konsumen agar lebih tertarik untuk berbelanja di toko atau di toko serba laris. Kebijakan-kebijakan diterapkan untuk mementingkan kebutuhan dari konsumen, sehingga semua kebijakan-kebijakan yang ada diputuskan berdasarkan situasi pasar di Indonesia. Nah, di sini saya sudah menyampaikan presentasi tentang materi hasil observasi di toko serba laris. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.